Tuh, putu. Dia ngapain bantuin orang pindahan? Risa habis diguyur, Beh. Sama cowok yang keberisikan gara-gara suara putunya Risa. Oh, maksudnya dia nguyur lu gara-gara denger suara teriakan lu ya? Hah? Bukan gile tuh orang. Siapa? Siapa orangnya? Di mana rumahnya? Nyari udah bapak bakal samperin. Dia nggak tahu semua.
kayak gitu mah kagak usah diurusin. Lagian rumahnya juga jauh. Ntar yang cok babe tambah parah lagi. Iya juga ya. Ya udah. Besok-besok lu nggak usah gantiin Babe dagang lagi. Babe udah sehat. Lu fokus kuliah aja. Babe nggak mau beasiswa lu bermasalah. Gara-gara lu bantuin Babe dagang nilai lu jadi turun. Lagi ntar kalau orang lihat lu malu. Beh, siapa juga sih yang malu? Yang ngehidupin kita selama ini kan karena kita jualan putu. Justru Risa tuh bangga, Beh. Risa bangga bisa jualan putu. Pokoknya putu, I love you. Wat, gue mau cerita sama lo. Lo tau nggak? Kemarin gue berantem sama cowok di perumahan orang kaya. Dan lo tau dia ngapain gue? Dia nyiram gue pakai air seember gara-gara gue jualan putu depan rumahnya. Kan kurang ajar. Jangan-jangan kalian berjodoh? Amit-amit. Lu kok ngedoain gue yang jelek-jelek sih? Enggak banget gue sama cowok kayak gitu. Risa, gue tuh bukan ngedoain lo, gue cuma kasih tahu. Biasanya dari benci bisa jadi cinta. Awas lo, sembarangan lu kalau ngomong. Dikasih tahu ngeyel banget sih. Awas, hati-hati kena tulah. Ngomong-ngomong si Dika mana ya? Katanya dia mau ketemu sama ngomong sesuatu sama gue. Dika lagi. Risa, gue itu minta ditemenin ngerjain tugas sama lo, bukan pengen nyariin si Dika. Wait, kira-kira dia mau ngomong apa ya sama gue? Kok gue jadi deg-degan sih? Jangan-jangan dia mau nembak gue. Akhirnya kesampaian juga cita-cita gue dari ospek. Risa, ini tuh masih siang-siang bolong. Ya pasti mau lah, kalau lo yang suruh pasti dia terima. Itu semua demi Bisa. Bagus deh kalau bisa, ntar sore kita ngumpul di ruangan BEM ya. Sekalian gue mau kenalin panitia-panitia yang lain. Yaudah gue cabut dulu, ada kelas ya. Oke, siap. Bye. Oke, bye. Bye, Dik. Biarpun kita masih punya waktu beberapa minggu lagi, gue harap lo semua tetap fokus sama job desk lo masing-masing. Biar kita di hari H. Betul. Setuju. Biar di hari H kita bisa kasih yang terbaik. Bener banget. Bener kan? Mantap. Yaudah, sekarang gue bakalan bagiin tim lo masing-masing ya. Lo
Risa, lo tuh nggak boleh kayak gini. Kita itu harus kerjasama buat ngumpulin dana untuk bikin boneka-boneka tangan itu. Tuh kan? Lo lihat aja tuh kelakuannya. Emang cewek dia kebanyakan makan micin. Apaan sih lo? Risa anaknya baik. Asik juga anaknya. Emang lo apain sih tuh anak bisa sampai kayak gitu? Lah, gak gue apa-apain lah. Dianya aja tuh yang sensi banget sama gue. Iris, Dik. jadi gimana nih? Anak-anak yang lain udah pada ngumpulin galangan dana. Yang belum itu cuma lo berdua. Kalau bukan gara-gara nih anak nih, uang galangan dana itu kemarin udah kekumpul. Dia sih ngegagalin usaha gue. Diem aja deh lu. Udah dong. Udah, lo berdua gue kasih waktu seminggu. Minggu depan lo harus sudah siapin dananya dan bonekanya. Paham? Kalau dipikir-pikir, apa sikap gue udah kelewatan ya sama Arga? Padahal dia udah coba berdamai sama gue. Lo di mana? Gue udah selesai kelas nih. Yuk ngamen. Woi, diem aja lu. Bisa nggak? Ini beneran lo kan? Buruan. Ayo dong, gue udah nunggu di gerbang nih. Iya. Tumben. Akhirnya lo mau berdamai juga sama gue. GR banget lu. Gue ngelakuin ini tuh demi Dika. Yaudah cepetan, lelet banget sih. Oh. Gak, duitnya. Woi, copet! Ih, lu gimana sih selebor banget? Ya maaf, gue nggak tahu. Ya udah copet, copet. Lo ngapain teriak-teriak sih? Ayo kejar.
Kok lo jadi so manis gini sih? Ambil. Gue jadi inget sama nyokap gue. Jadi waktu gue kecil, nyokap gue selalu beliin gue es krim kalau gue lagi sedih. Dan setelah gue selesai makan es krim itu, perasaan gue jadi lebih baik. Gue berharap setelah lo makan es krim ini, perasaan lo juga jadi lebih enakan. Makasih ya. Bentar. Kenapa gue jadi deg-degan gini sih? Padahal ini Arga loh, bukan Dika. Ada yang aneh nih di otak gue. Ada apaan sih gue? Ih, apaan sih lo GR banget? Orang gue lagi pegang handphone, makanya langsung gue angkat teleponnya. Ya udah, mau ngamen sekarang? Gue jemput di mana nih? Boleh, boleh. Gak usah lu, gak usah jemput gue. Kita ketemu di tempat biasa kita ngamen ya. Sekitar 15 menit lagi gue sampai, oke? Dah.
Mana sih? Lama banget. Lo kok beda sih hari ini?
Kenapa sekarang gue jadi deg-degan ya setiap ngeliat Arga? Fokus sama Dika, Riz. Riz, duluan ya. Enggak. Itu bonekanya udah selesai. Udah tuh, gue kerjain semalam. Besok kita latihan ya. Kalau bonekanya udah selesai, berarti gue udah bisa jauh-jauh dari Arga. Harusnya kan gue seneng. Kenapa perasaan gue malah sedih gini ya? Halo, Yang Gun. Di mana? Malam ini? Ya udah, tunggu di sana gue jemput. Oke. Terus gimana sama keluarga lu? Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Hah? Itu si Arga sama siapa? Ceweknya? Ngapain juga gua buang-buang waktu mikirin dia? Dia juga lagi sibuk sama ceweknya.
sih dia tadi? Risa, cerita sama gue. Gak tahu, perasaan gue tuh lagi nggak enak, campur aduk. Iya, gue tahu nggak enak. Ya masalahnya kenapa? Makanya lo cerita dong. Ah, Ya kalau gue tahu, gue juga nggak bakal begini, Wati. sekarang gue tahu lo bete sama siapa. Sulit. Ih, jangan diangkat, biarin aja. Penting. Kok di-reject sih? Lah, itu Risa. Riz! Cabut yuk. Hei! Risa! Riz! Risa! Gak. Gak. Gue butuh bantuan lo. Arjen. Ya, tapi Udah yuk. bentar dulu, Dik. Gak. Bu, Riz, beli cabai 5.000 sama tomat 3.000 ya? Kok akhir-akhir ini anak ibu yang cantik sering cemberut sih? Coba kamu cerita sama ibu. Ibu jadi penasaran. Jadi gini loh Bu ceritanya. Risa kan deket sama satu cowok. Tahu-tahu Risa ngeliat dia jalan sama cewek. Itu namanya perasaan kamu ke cowok itu sangat besar. Dan itu yang namanya cemburu. Lagian menurut ibu sih, lebih baik kamu datengin aja cowok itu. Ajak ngomong baik-baik. Biar kamu juga bisa ngambil keputusan. Tapi emangnya nggak berlebihan ya Bu? Kalau Risa duluan yang nyamperin. Jadi kalau menurut ibu, nggak apa-apa juga kalau kamu datang duluan. Tapi kalau cewek itu ternyata beneran pacarnya gimana Bu? Risa, yang namanya jodoh, maut, rejeki, itu semua di tangan Allah. Kalau memang cowok itu bukan jodoh kamu, Tuhan itu pasti sudah menyiapkan jodoh yang lain. Selama ini Risa nggak pernah ngerasain kasih sayang ibu karena Nya meninggal waktu ngelahirin Risa. Tapi perhatian dari ibu bikin Risa sedikit banyaknya merasakan kasih sayang seorang ibu ke anaknya. Makasih ya Bu. Risa, ibu kan sudah lama kehilangan anak ibu. Dengan adanya kamu di kehidupan ibu, sedikit banyaknya membuat perasaan ibu jadi bahagia. Jadi ibu bisa ngerasain bagaimana rasanya deket dengan anak. Mana? Aman? Aman. Balik lo. Tete. Risa. Riz. Mati. Kenapa sih sama Risa? dia mau ke toilet kali, makanya buru-buru. Yaudah gue duluan ya. Tunggu dulu. Lagi. Dia sengaja ngehindar dari gue. Kenapa sih? Kayaknya biar kita bisa ngobrol berdua kayak gini deh. Aduh. Gue bisa minta tolong gak sama lo? Apa? Tolong cari tahu ada apa sama Risa. Secara nggak langsung lo nolak gue dong. Dah, bye. Risa, bentar, tungguin gue. Tadi si Arga nanya sama gue katanya, kenapa sih lo ngehindarin dia? Biarin aja lah. Ih, Risa, biarin gimana sih? Parah lo, kesian tau anak orang. Lo kenapa sih sama dia? Cerita dong, selengkapnya sekarang, buruan. Risa!
Tahu nggak? Dapet salam dari Arga. Katanya dia kangen. Beneran? Lo ngarep kan? Udah, sekarang gak ada ngeles-ngeles lagi. Mendingan sekarang lo cerita deh sama gue. Selengkapnya, buruan gue kepo sumpah. Cerita. Iya, gue cerita sama lo. Gue tuh emang hindarin dia. Abis gue kesel, kita kan baru deket. Tapi gue udah harus ngeliat dia jalan sama cewek lain. Baru aja gue simpati sama dia. Simpati apa demen lah? Iya simpati lah, demen apaan. Aduh Risa. Kalau lo gak demen lo gak bakalan cemburu. Lo tuh gimana sih? Masa masalah kayak gini doang gue lebih pintar daripada lo? Kan gak mungkin. Gue gak suka sama cowok playboy. Hah? Info-info lagi tuh tentang Risa. Ntar lo kasih tahu gue. Nah, sebagai imbalannya, lo boleh makan sepuasnya. Gue traktir. Enggak ah. Nanti Risa anggap gue sebagai sahabat pengkhianat lagi. Ya enggak lah, Wati. Ini itu demi keadilan dan kebenaran. Lo tega apa ngeliat gue mati penasaran sama Risa? Hah? Tuhan juga gak tidur, Wati. Tuhan ngeliat semuanya. Lo itu sahabat yang baik. Iya juga sih. Berarti deal ya? Wat. Bener-bener lu ya, ngianatin sahabat lo sendiri demi makanan. Sahabat macam apa lo? Riz, lo jangan salah paham dulu dong. Kemarin itu emang gue jalan sama cewek. Jadi bener kan? Lo emang jalan sama cewek itu? Hah? Iya bener. Au! Riz! Risa! Riz! Risa. Riz, lo kenapa? Enggak, gue gak apa-apa. Risa! Dika, kita jalan yuk. Tunggu. Yuk. Jalan aja yuk, bentar. sayang. Hey. Kamu kok ninggalin aku sih? Maaf ya. Riz, kenalin ini Anggun pacar gue. Hai. Dasar ular. Maksudnya? Enggak apa-apa. Lo berdua mulai kapan deh pacarannya? Sejak SMA. Ih, parah banget sih lo. Masa udah pacaran dari SMA tapi lo malah ada main sama sahabat cowok lo sendiri? Maaf, maksudnya gimana ya? Ya gue ngomong gitu karena gue ngeliat sendiri. Lo sama Arga jalan waktu itu ke kafe. Tunggu dulu deh, Riz. Waktu itu gue emang jalan sama Anggun. Itu juga buat ketemu sama Dika. Kita udah janjian. Oh, jadi ini cewek yang lo ceritain kemarin? Jadi lo nggak selingkuh? Ya enggak lah. Gue sama Anggun sama Dika itu udah sahabatan sejak lama. Jadi nggak mungkin. Aneh. Gue naksir Dika dari zaman ospek dan pengen banget pacaran sama dia. Tapi sekarang kok gue gak ngerasa sedih sama sekali sih pas tahu dia punya pacar? Apa gue emang bener-bener suka sama Arga? Terus kenapa tadi gue ninggalin dia ya? Ya ampun. Aduh, maaf ya. Jadi nggak enak. Tadi siapa namanya? Anggun ya? Cocok banget sama mukanya. Anggun banget. Cocok juga sama Dika.
Risa, kok lo gak cemburu sih gebetan lo punya pacar? Gue cabut duluan. Ini tempat apa gak? Kita mau ngapain sih? Ikut aja, yuk. Duduk. Ini foto lo. Iya. Itu foto gue sama nyokap gue. Terus hari ini lo ulang tahun ya? Bukan. Nyokap gue ulang tahun hari ini. Terus nyokap lo mana? Dia udah pergi. Duh, kasihan banget si Arga. Pasti ibunya udah meninggal. Lo mau kan temenin gue ngerayain hari ulang tahunnya nyokap gue? Meskipun nyokap gue udah pergi, gue selalu ngerayain ulang tahun nyokap gue setiap tahun kayak gini. Soalnya gue kangen banget sama dia. Jangan sedih ya, Gak. Gue juga sama kok kayak lo. Nyokap gue meninggal pas ngelahirin gue. Jadi seumur hidup
ya gue cuma berdua sama bokap. Tapi gue seneng. Soalnya gue punya mama baru. Maksudnya ada perempuan yang udah gue anggap sebagai ibu kandung gue sendiri. Dia orangnya baik banget. Kapan-kapan gue kenalinnya sama lo. Nah, ini rumah gue. Bagus. Itu gerobak kue putu. Iya, punya babe gue. Kan babe gue jualan putu. Kadang-kadang gue juga suka gantiin babe gue kalau babe gue lagi gak enak badan. Lo kenapa gak? Cie, anak babe pulang dianterin siapa nih? Hah? Ih, Be, jangan malu-maluin dong. Kenapa sih, Riz? Babe kan mau nyambut kedatangan pacar lu. Asal tahu aja ya, calon mantu babe itu kudu bisa nerusin warisan leluhur keluarganya, yaitu dagang kue putu. Nih, contohnya kayak Risa anak babe, pacar lo. Dia kagak malu dagang kue putu, selain dia pintar juga. Dia kagak lupa sama warisan leluhurnya. Iya, Be. Kalau gitu saya mohon maaf ya, Riz. Saya harus pamit pulang dulu, udah malam gak enak. Lu mau kemana? Lu jangan jiper sama babe. Jangan takut sama babe. Babe kagak makan orang. Apalagi pacar anak babe sendiri. Ya udah, sekarang Lucu juga ya pertemuan pertama kita. nah, sekarang waktunya lu nikmatin kue putu babe. Nih, kue putu macam apa babe? Saya harus pulang dulu, udah malam deh. Lu mau kemana? Diam dulu. Nih, sekarang lu cobain. Ayo, cobain. Tapi bebe. Cobain. Maaf, Be, Riz. Saya harus permisi. Apa Arga marah sama gue karena baru tahu kalau gue tukang putu yang pernah dia siram? Atau kenapa ya? Kok kayaknya Arga benar-benar benci sama kue putu? Riz, coba lu gimana sih? Dia kagak ada sopan-sopannya sama babe. Masa kue putu babe ditepis? Ingat ya, babe pernah bilang berjuta-juta kali sama lu. Kalau lu nyari cowok, cari yang cinta sama lu, cinta juga sama kue putu babe. Sekarang juga
Lu putusin dia, lu jangan berhubungan lagi sama dia. Babe kagak rela kalau lu sampai kawin, kagak mau beresin. Ngerti lu? Apaan sih gue? Kenapa sih gue harus suka sama cewek yang berhubungan dengan kue putu? Kalau nanti suatu saat hubungan gue makin serius sama Risa, atau bahkan sampai nikah, aduh, gue bisa mati berdiri nih. Setiap hari harus dengerin suara peluit kue putu. Kenapa sih kue putu? Apa sih lu bete amat? Biasa dosen gue. Lu pada segala. Gue cabut dulu ya, ada urusan. Buru-buru amat. Kok dia malah pergi sih? Lu berdua lagi marahan. Marahan sih enggak. Gue juga bingung kenapa dia kayak gitu. Aku juga bingung. Gue nggak bisa kayak gini terus. Gue harus ambil sikap. Nih, gue kasih 2. Soalnya kayaknya lo lagi bete banget deh. Lo tuh nggak bisa kayak gini, Arga. Jadi cowok itu harus punya komitmen. Risa itu nggak salah. Yang salah itu fobia lo. Gue harus ngelakuin sesuatu. Halo Dik, gue butuh bantuan lo. Riz, cowok kayak Arga, nggak usah lu masukin dalam hati. Lu nggak usah mikirin dia. Dulu, Babe pernah bilang, cowok yang seneng sama anak Babe, kudu bisa nerusin usaha keluarga kita. Kalau kagak, buat apel berhubungan sama orang yang kagak tulus sayangnya sama keluarga kita. Iya, Beh. Makasih ya pencerahannya. Mas, Oh, ya Mbak? Bu Jani nggak jualan ya? Enggak Mbak, udah beberapa hari ini tutup. Oh gitu. Kayaknya sih Bu Janinya sakit Mbak. Boleh minta alamat rumahnya Bu Jani nggak? Oh sebentar ya Mbak, saya catat dulu Mbak. Makasih ya Mas. Ya. Riz, makasih banyak ya. Kamu udah mau nengokin ibu.
Ibu kenapa nggak bilang sih sama Risa atau Babe kalau ibu sakit? Ibu kan sendiri. Siapa yang ngurusin ibu? Kalau Risa tahu, Risa kan pasti bantuin ibu. Riz, ibu senang sekali kamu udah merhatiin ibu. Ibu kan udah Risa anggap sebagai ibu Risa sendiri, Bu. Kamu nggak kuliah? Enggak, Bu. Risa bolos. Habisnya males kalau ketemu sama cowok itulah. Ini foto lo. Iya. Itu foto gue sama nyokap gue. Itu foto Arga sama Bu Jani. Riz, kamu kenapa liatin foto itu? Ini foto ibu sama anak ibu. Arga namanya. Sekarang usianya sama dengan kamu. Enggak, Dik. Gua nggak bisa. Jangan paksa gue. Enggak. Jangan dekat. Jangan dekat-dekat gua bilang. Enggak. Dik. Jauh. Jangan dekat-dekat. Anak papa, sini anak papa sini. Bisa. Gua nggak bisa. Ini bilangin gua nggak bisa. Bisa. Dik, jangan paksa gue. Please, gua nggak bisa. Gua nggak kuat. Nih. Gua nggak mau. Bisa. Nggak.
terserah lo deh mau denger apa enggak. Tapi yang jelas gue cuman pengen lo tahu kalau selama ini gue fobia sama kue putu. Tapi sekarang gue udah berhasil ngatasin fobia gue. Ya baguslah, selamat ya. Selamat siang anak-anak. Cakep. Nah, sekarang saatnya kita menyaksikan drama pertunjukan boneka spesial dari Kakak Arga. Tangan dulu dong. Duh, Risa mana sih? Drama boneka ini kan harusnya dibawain berdua. Pokoknya nanti usahain jangan sampai ada masalah ya. Ini di mana, Riz? Ibu masuk dulu aja yuk. Acaranya udah mau mulai. Halo adik-adik. Pangeran lagi bingung nih. Tuan Putri di mana ya? Teman-teman ada yang lihat Tuan Putri nggak ya? Akhirnya sang putri pun datang. Dan pangeran pun senang karena doanya terkabul. Kemudian putri mendatangi pangeran dan bercerita kalau selama dia pergi, dia bertemu dengan seseorang yang mengenal dirinya. Dan sang pangeran pun bertanya kepada sang putri. Hai putri, siapakah yang kamu temui? Apa dia benar-benar mengenalku? Tentu saja dia mengenalmu. Karena dia adalah ibumu yang selama ini kamu cari. Kemudian pangeran pun terkejut. Akhirnya sang putri mengajak pangeran untuk bertemu ibunya. Tidak menyangka dia akan bertemu dengan ibu yang selama ini dia cari. Mereka berjanji untuk tidak akan terpisahkan lagi. Dan sang pangeran pun akhirnya menikahi Tuan Putri dan hidup bersama dengan ibunya dan juga Tuan Putri. Arga? Mama? Ini Arga? Arga, anak mama. Kenapa, Ma? Kenapa Mama harus muncul di tempat seperti ini? Di situasi seperti ini? Arga, mama minta maaf, Arga. Mama minta maaf. Mama mohon maafin mama, mama memang salah. Mama salah. Janji sama Arga, Ma. Jangan pernah ninggalin Arga lagi. Dalam situasi apapun, alasan apapun. Iya, mama janji. Karena seorang ibu tidak boleh meninggalkan anaknya dalam keadaan apa. Mama janji. Mama minta maaf. Mama minta maaf. Maafin Arga juga, Ma.
Alhamdulillah acaranya lancar. Arga juga udah ketemu lagi sama ibunya. Hai Risa.